Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Melinda dari Pendidikan Akuntansi A, NIM 718214/2007. Nah, di sini kita akan yang pertama itu kita akan membahas tentang konsep dan definisi audit manajemen, di mana audit manajemen atau manajer audit ini merupakan pengevaluasian terhadap efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan. Audit manajemen dirancang secara sistematis. Nah, serta apakah tujuan dari program dan aktivitas yang telah direncanakan dapat tercapai dan tidak melanggar ketentuan, aturan, dan kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan. Kemudian menurut Sukrisno Akowes dan Jan Hosda tahun 2019 menyatakan juga bahwa manajemen audit adalah suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui apa-apa saja tujuan audit manajemen ini. Yang pertama itu, tujuan audit manajemen itu adalah penilaian atas pengendalian, di mana berhubungan dengan pengendalian administrasi atau pada suatu perusahaan yang bertujuan untuk menentukan apakah pengendalian yang ada telah memadai dan terbukti efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Nah, yang kedua itu ada tujuan audit manajemen itu penilaian atas pelaksanaan, di mana auditor mengumpulkan informasi untuk menentukan apakah kegiatan perusahaan itu telah berjalan secara efektif dan efisien. Dan yang ketiga itu memberikan bantuan kepada manajemen. Dengan memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan oleh perusahaan, maka memahami dahulu prinsip-prinsip manajemen yang diterapkan musim manajemen, yaitu planning, organizing, staffing, leading, dan controlling. Dan yang terakhir itu selanjutnya ada ruang lingkup dan tujuan audit, di mana ruang lingkup audit manajemen meliputi seluruh aspek kegiatan manajemen. Ruang lingkup ini ada berupa seluruh kegiatan atau dapat juga hanya mencakup bagian tertentu dari program atau aktivitas yang dilakukan. Nah, tujuan atau sasaran dalam audit manajemen yaitu kegiatan, aktivitas, program, dan bidang-bidang dalam perusahaan yang diketahui atau identifikasi masih memerlukan perbaikan atau peningkatan baik dari segi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Nah, yang sekarang ada beberapa yang menjadi prinsip dasar dalam audit. Yang pertama itu, audit dititik beratkan pada objek audit yang mempunyai peluang untuk memperbaiki prasyarat penilaian terhadap kegiatan objek audit, pengungkapan dalam laporan tentang adanya temuan yang bersifat positif. Nah, perbedaan audit manajemen dan audit keuangan, yang pertama dilihat dari karakteristik, di mana audit manajemen ini menemukan penyebab kelemahan dan menganalisis akibat, sedangkan audit keuangan itu audit data akuntansi, proses pencatatan, dan laporan akuntansi. Dilihat dari segi keluasan auditnya, audit manajemen ini keseluruhan aspek manajemen baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, sedangkan audit keuangan cenderung ke aspek dari keuangan atau finansialnya. Nah, tahap-tahap audit ini menurut IBK Bayangkara tahun 2009 yang pertama itu ada audit pendahuluan, kemudian review dan pengujian pengendalian manajemen, kemudian audit terinci, kemudian pelaporan, dan kemudian tindak lanjut. Nah, tentang review tentang organisasi atau perusahaan, saya mengambil contoh perusahaannya itu perusahaan PT Pos Indonesia, di mana struktur organisasi dari PT Pos Indonesia ini merupakan struktur organisasi kantor Pos Indonesia yang berada di Pekanbaru, berkembang secara dinamis karena didorong faktor internal eksternalnya. Struktur organisasi di kantor Pos Indonesia ini terletak di Pekanbaru masih bersifat sentralisasi. Jadi semua keputusan kebijakan wewenang menjadi tanggung jawab kantor kepala kantor. Struktur organisasi di kantor pos ini ditetapkan dalam suatu keputusan tersendiri dengan mengikuti pola struktur fungsional dan staf. Bila kita lihat struktur organisasi yang dimiliki oleh PT Pos Indonesia merupakan gabungan yang jenis organisasi dalam bentuk lini dan staf, di mana yang wewenang dan pucuk pimpinan mengalir langsung kepada kepala bagian yang memimpin satu-satu organisasi. Agar lebih jelasnya, saya memaparkan di sini sebuah bagan
dari gambar PT Pos Indonesia dan struktur organisasinya. Yang pertama itu ada kepala kantor pos, di mana tugas kepala kantor pos ini memimpin kantor, yaitu membina kantor pos Indonesia Pekanbaru dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian mengawasi uang dan benda pos materai yang dipegang. Sebelumnya bagian-bagian pihak organisasi ini tugas-tugasnya banyak, cuman saya untuk mempersingkat waktu saya mengambil cuman dalam satu pihak saya cuma mengambil 3 tugas saja. Yang kedua itu ada WKP atau Wakil Kepala PT Pos, di mana membantu tugas Kepala PT secara keseluruhan, mewakili Kepala PT dalam pemeriksaan kas bendaharawan, serta pengawasan kelancaran angkutan pos. Kemudian yang ketiga itu ada bagian yang ketiga itu ada manajer keuangan, di mana mengawasi dan bertanggung jawab terhadap semua urusan persediaan benda pos untuk kontrolisasi Pos Indonesia yang berada di Pekanbaru. Nah, memegang uang kas, benda pos, dan materai. Kemudian manajer akuntansi itu tugasnya melaksanakan semua tugas yang didelegasikan oleh kepala kantor, bertanggung jawab di bagian akuntansi juga, memeriksa serta mengawasi pekerjaan dari asisten 1 dan asisten 2. Nah, yang ke 5 itu manajer penjualan, tugasnya di sini mengawasi serta bertanggung jawab atas pekerjaan di bagian humas dan pemasaran, bertanggung jawab atas pengiriman dan menerima kiriman surat pos tercatat dan terdaftar, menyimpan kiriman berharga. Nah, yang keenam itu manajer sumber daya manusia, ini untuk mengurus surat-surat menyurat agenda surat rahasia, memeriksa konsep dari kepala bagian dan menandatangani surat menyurat yang didelegasikan oleh kantor pos, kemudian mengetik dan mengurus pengiriman surat menyurat. Nah, manajer antaran ini tugasnya itu mengawasi semua surat pos yang meliputi surat pos, kilat khusus tercatat, dan untuk menyusun buku jalan antar. Dan manajer proses dan transportasi ini mengawasi pekerjaan sortiran, penanggung-jawaban tugas penerimaan pengiriman surat. Dan yang ke-9 itu tugasnya itu mengawasi pekerjaan yang memeriksa hasil kerja staf dan mencocokkan antara dokumen sumber dengan daftar penanggung-jawaban. Jawabannya itu dari manajer sarana dan TI ini bukti pemeriksaan, bertanggung jawab atas pengoperasian dan pemeliharaan perangkatan. Nah, manajer solusi IT ini menyusun SOP pengoperasian dan pemeliharaan dan jaringan distribusi, memantau dan mengendalikan pemerintahan, pengawasan pengumpulan dan angka pembuatan statistik. Dan yang ke-11 itu ada pihak pengawas kantor pos cabang atau KPC, bertanggung jawab mengawasi yang layanan pos di kantor pos, menjaga likuidasi keuangan kantor pos cabang, pengawasan register-register yang digunakan di kantor pos cabang. Yang ke-12 itu ada manajer SGG atau pengurus giro, bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan tugas di bagiannya, memeriksa giro beserta lampiran untuk ditandatangani dan diparaf sebagai bukti telah dibetur atau direktur. Di kreatur. Kemudian yang ke-13 itu ada manajer PPW atau pos PK waktu, di mana menerima dan mengatur kilat khusus, mengawasi pekerjaan iklan liket kilat khusus. Yang ke-14 itu ada manajer audit MGT risiko, melakukan dan pemantauan terhadap pelaksanaan manajemen risiko, memastikan efektivitas sistem pengendalian intern, sistem teknologi informasi, serta efektivitas pelaksanaan tugas pengawas inter auditor dan eksternal auditor. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.